bangga nih Ya. bahwa kami memang ada suatu kehilangan gitu nah. Maksudnya memang saya kan sama dia terus sama Pandi itu kan Pak. Gitu nah, hubungan istimewa maksudnya istimewanya bukan adanya apa perasaan yang lebih gitu ya. Maksudnya kami saling menjaga gitu nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Sanggar Seni Pobasis di Bibir Basi. Bincang-bincang rame bareng Pobasis. Nah, jadi di video kali ini kita bakal video keberapa? Ayat keberapa dulu nih? Ayat ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ayat ke-6. Jadi di ayat ke-6 ini kita akan mengangkat tema. Apa temanya, Bang? Apa ya? Emang gue tahu. Ingat gak? Lupa, Bang. Temanya mengejar cita-cita. Oh iya, mengejar cita-cita. Kita bakal mendatangkan 3 narasumber kita. Siapa aja? Kak Ike, Terus? Kak Lastri, Bang Yusuf. Nah, jadi langsung aja kita panggil narasumber kita kali ini, Kak Ike, Kak Lastri, dan Bang Yusuf. Ya. Cita-citaku ingin menjadi dokter. Cita-citaku ingin jadi insinyur. Cita-citaku ingin menjadi pintar. Cita-citaku ingin jadi presiden. Cita-citaku. Nah, jadi guys, sekarang kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Kak Lastri, Kak Ike, dan Bang Yusuf. Jadi kita akan berbincang lagi, kita akan bertanya-tanya nih, supaya jadi inspirasi juga buat kita semua untuk mengejar cita-citanya. Nah, Bang, tanya Bang. Oke, pertanyaan pertama ini buat Kak Ike. Buat jadi seorang perawat itu Kak, skill apa yang harus kita punyai gitu skillnya? Skillnya untuk jadi seorang perawat itu kita harus punya skill, nggak boleh malu. Terus karena kan kita harus berkomunikasi sama pasien, terus itu kita harus skill lebih lebih sabar, punya kesabaran. Terus skill apa lagi ya? Banyak nih skillnya. Skill apa? Apa ini? Skill apa lagi ya? Skill pastinya ilmu pengetahuan, karena kita harus memberikan pendidikan kesehatan pada pasien. Terus Sepertinya lupa dia. Terlalu banyak. Yang paling penting aja Kak, yang paling penting. Yang harus dimiliki oleh seorang perawat lah. Mungkin kan di luar sana banyak nih yang menjadi perawat. Nah, skill apa sih yang paling penting lah untuk menjadi seorang perawat? yang penting itu harus sabar sih menurut saya. Harus sabar. Harus sabar merawat Karena banyak- pasien. Karena banyak pasien yang bermacam-macam karakter. Apalagi ada yang mau Nah, kau sekarang tanyakan? buat Bang Yusuf. Nah, jadi gini Bang, Abang ini kan IPDN. Nah, mungkin di luar sana ada yang nggak tahu IPDN. Nah, coba jelaskan sedikit. Apa sih Bang IPDN itu? Ya, IPDN tuh, kalau singkat aja ya. Ya. Sebenarnya IPDN tuh panjang nih. Singkat, sejarahnya jelas, dan padat, Bang. Ya, singkatannya padat ya. Ya, IPDN ini singkatan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang dimana salah satu sekolah kedinasan yang dinaungi oleh Kementerian Dalam Negeri sendiri. Habis itu IPDN sendiri ini sebenarnya ada ini untuk menciptakan kader-kader pemimpin untuk Indonesia sendiri, seperti itu.
Contohnya kayak pemimpin wilayah ya, kayak camat. Itu kecil lah, bagian kecil dari pemimpin seperti itu. Kemudian juga sebenarnya IPDN ini dari sejarahnya, sejarahnya ini sekolah kedinasan terlama yang ada di Indonesia, karena semenjak dari zaman Belanda hingga eksis sampai sekarang seperti itu sih singkatnya. Itu singkatnya IPDN. Itu singkatnya. Iya, oke. Panjangnya panjang lagi, nanti mungkin ada sampai 1 jam gitu kalau ceritakan tentang itu ya. Ya. Tanya Bang Lastri. Bang Lastri. Mirip abang-abang. Biasa kebelit-belit gitu Buat loh. Kak Lastri, satu alasan atau mungkin bisa beberapa alasan kenapa kakak mau menjadi seorang guru SD. guru SD. Ya. Sebenarnya basic saya bukan guru SD ya. Oh. Ya, tapi ya itulah, pekerjaan itu tidak mesti melulu dari apa yang sudah kita rencanakan awal, yaitu kecuali yang IPDN tadi kan sudah terarah kayak gitu kan ya. Jadi itu fleksibel bagaimana kita bisa mengambil pengetahuan kita diaplikasikan sesuai dengan jurusan. Kebetulan saya di SD itu ya itu tadi guru kelas gitu kan. Jadi sebagai guru kelas itu sama halnya dengan Kak Ike tadi, perawat. Maksudnya di situ banyak macam-macam siswa. Bisalah dikatakan siswa itu juga sebagai pasien, ya kan? Karena untuk menjadi seorang guru itu ya itu tadi, kita harus update dengan apa isu-isu yang lagi booming gitu kan. Soalnya siswa itu lebih senang, lebih cepat nangkap ketika guru itu mengikuti perkembangan di luar mereka juga. Jadi update lah kayak gitu aja. Nah, jadi gini Kak, sekolah menjadi guru kuliah lah. Ya. Kuliahnya itu berapa lama ini untuk menjadi seorang guru? Kemarin saya itu pas ya 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan. Kalau untuk Kak Ike, kuliah keperawatan berapa tahun? Sama 3 tahun juga? 8 bulan. Oh, sama. Bang Yusuf? Nah, kalau IPDN tuh nggak bisa sistem SKS, bukan sistem SKS dia. Dia itu paket. Misalkan harus 4 tahun, itu minimal 4 tahun, maksimal 5 tahun. Itu maksimal misalkan ada kendala kan, misalkan kayak sakit cuti gitu kan. Nah, itu minimal 4 tahun, paling maksimal 5 tahun, seperti itu. Abang kemarin berapa tahun? Alhamdulillah sesuai tepat waktu 4 tahun. Karena nggak ada hambatan. Alhamdulillah. Nah, jadi pasti kan buat Bang Yusuf, Kak Ike, sama Kak Lastri, pasti kan untuk mengejar cita-cita ini pasti adalah kendala di dalam proses itu. Nah, cara kalian menghadapinya kayak apa Bang? Sampai bisa di titik sekarang ini. Bisa ya? Supaya duluan. Pertama, kalau ceritakan dulu, kan saya ini lulusan tahun 2013. Saya awalnya nih saya ini tes kan 2013. Ya. Tapi saya nggak lulus tes IPDN. Tapi nggak nyerah nih. Nggak nyerah nih. Itu saya kuliah di Unmul. Di Unmul dapat 3 semester lah ya. Saya kuliah PGSD, pendidikan guru sekolah dasar. Karena apalagi kan sebenarnya nggak punya basic jadi guru. Jadi coba-coba aja lah. Itu kan. Habis itu kuliah. Habis itu tahun 2014 ikut coba-coba lagi tes IPDN. Coba-coba. Alhamdulillah lulus. Seperti itu. Nah, itu cerita dari saya kan. Kalau tipsnya sih jangan menyerah pertama. Betul. Walaupun ada halangan ini, itu sebenarnya bukan sebagai batu sandungan ya, sandingan ya, bukan sandungan enggak. Sandungan lah seperti itu. Yang pentingnya jangan menyerah. Itu aja. Jangan menyerah. Jangan Ibadah juga, Bang. Nah, itu yang Nomor penting. 1 Kak. Nomor 1. Nomor 2 usaha. Betul. Tapi Bang, Anggi kasih sesuatu ini, sesuatu. Abang ini kan punya adik, Iya. ya kan? Iya, benar. Rituan kan? Iya. Nah, Abang tahu kah? Setiap di kelas itu dia selalu ceritakan Abang bilangnya, Abang saya bilangnya IPDN. Jadi kalau di kelas itu dia selalu cerita tentang Abang. Jadi Anggi ya, tahu-tahu aja lah. Ya itu. Jadi salut lah mendengar cerita dari adiknya gitu. Nah, lanjut nih Kak Lastri. Kalau menurut saya ya itu tadi ya, doa, usaha itu sudah pasti harus selalu beriringan kayak gitu. Kemudian kembali lagi ke niat diri kita masing-masing seperti itu.
kalau memang kita sudah niat dari awal gitu ya, misalnya ingat orang tua sudah usaha nih, sudah membiayai kerja keras pontang-panting, ibaratnya seperti itu. Masa iya kita main-main di tempat kuliah atau bagaimana? Terkhusus kan kalau misalnya yang jauh dari orang tua itu selalu ada apa ya, bayang-bayang kangen rumah, itu selalu kayak gitu kan, homesick dan sebagainya. Apalagi jauh dari keluarga, iya, terus orang tua, teman-teman kayak gitu. Saya salah satu yang terpisah jauh dari sahabat-sahabat saya kayak gitu kan. Ya, di sana hanya ada 2 sahabat aja yang dari SMA sini kayak gitu. Itu pun sudah jarang ketemu karena kita sudah sibuk masing-masing dengan kuliahnya kayak gitu kan. Cuman ya itu tadi, kembali lagi niat, dan juga yang paling penting itu adalah teman di lingkungan kita yang setiap hari memberikan motivasi sama kita. Intinya jangan salah pilih teman, itu aja, karena itu sangat mempengaruhi juga. Lanjut, Kak Ika. Jadi kendalanya itu, namanya kita baru lepas dari orang tua ya, pasti kayak kangen-kangen kayak gitu, sedih-sedih. Tapi namanya kita mau belajar Mengejar. mandiri, terus kita mau jadi, saya perawat ya, jadi mau jadi perawat, jadi ya dijalanin aja lah, dinikmatin aja. Yang penting tuh niatnya, doanya, usahanya. Terus banyak juga teman-teman kan, kalau misalnya teman-teman di sini rata-rata itu banyak yang kuliah di Samarinda, jadinya nggak terlalu susah lah cari teman gitu. Misalnya mau teman jalan kayak gini ada gitu, kalau misalnya kita sedih-sedih di rumah gitu. Nah, terus di kos-kosan maksudnya, nggak punya rumah. Nggak punya rumah. Terus itu dulu sih awalnya saya tuh nggak mau jadi pegawai bank, cuma pengen kesehatan juga, jadi bingung kan mau yang mana. Terus itu kok lebih cenderung ke kesehatan, terus saya tes ke negeri, ternyata itu nunggu berapa bulan gitu. Terus itu saya tes di swasta, lulus. Terus itu bayarnya tapi kan agak mahal kalau di swasta. Terus nunggu yang negeri, kendalanya di situ nunggu yang negeri, akhirnya keterima, ya udah keterima di negeri, terus kuliah lulus, kerja. Tapi sekarang udah nggak, belum kerja lagi karena baru pindah dari Murnikan. Ya kayak gitu sih. Nah, tadi kan minusnya nih. Nah, sekarang plusnya. Plusnya jadi seorang perawat, jadi seorang guru, IPDN apa? Siapa dulu nih? Oh, Bella. Bisa. Abang lah dulu, Abang. Kalau plusnya sih IPDN ya. Ya pasti pertama kita kerja, langsung kerja kan. Nggak perlu kita cari apa namanya, bawa map nih ke sana ke sini ya kan. Otomatis kita lulus langsung Pulang kali. langsung keterima gitu kan. Itu plusnya. Terus itu yang kedua lagi plusnya ini, pertama kita membawa kebanggaan untuk orang tua. Pertama apa namanya ya, karena kayak kakak ya keterima, terus kakak lulus, nggak menyusahkan orang tua gitu kan. Kemudian di mata masyarakat apa namanya, derajat orang tua kakak tuh kayak naik gitu. Iya. Wah, anaknya ini bisa jadi ini loh kan, kayak gitu contohnya kan. Anak petani bisa jadi ini gitu, nah ya seperti itu. Nah jadi itu yang kedua. Yang ketiga mungkin kebanggaan dari diri sendiri sih. Kayak bro ya, bro ini hanya segelintir orang loh yang berhasil lulus masuk IPDN seperti itu kan. Dari ratusan orang tuh ini nah, siswa lulus dari sekolah SMA yang ada di Berau, terus daftar IPDN sampai lulus, itu kan suatu kebanggaan gitu kan, dari beberapa dari ratusan orang, terus Kita menjadi salah satunya. menjadi salah satunya gitu. Itu sih kalau menurut Hebat sih, Bang. unggul banget. Saya juga bangga. Saya juga bangga Saya juga bangga. ikutan. Ya, Kak Ike. Plusnya Mm-mm. ya jadi kebanggaan orang tua juga, karena sudah dibiayain gitu kan, ternyata berhasil juga, bisa dapat kerja, jadi perawat, jadi paramedis, macam-macam ya. Terus sih Apa nih? Bisa Lupa. menjadi kebanggaan orang tua juga. iya, terus itu bisa
mencapai cita-citanya, ternyata yang ku inginkan tersampai Terkabul. juga kayak gitu. Terus apa lagi ya? Apa? Terus kebanggaannya, keunggulannya dapat uang kan, Oh. kerja langsung dapat itunya gitu loh. Itu termasuk Termasuk itu. nilai plus ya, Nilai plus. sumringah gitu kak uang. Menghasilkan uang sendiri Mbak, maksudnya itu. Iya. Nah. Bangga gak kak kan perawat ini kan istilahnya juga membantu orang lain. Ya. Nah ketika kita membantu orang lain ini pasti ada nggak kebanggaan diri sendiri gitu. Nah kalau kita wah kita bisa bantu orang lain gitu. Karena jadi perawat itu mengurus pasien care, jadi peduli sama pasien dari awal pasien tuh masuk dengan misalnya sakit apa kayak gitu, terus kita rawat, terus akhirnya sembuh, terus mereka berterima kasih, itu kayaknya kebanggaan tersendiri gitu. Pernah nggak kak Akhirnya dapat bisa senyum. pasien cerewet? Oh, banyak banget. Kau ini kalau jadi pasien Banyak cerewet. banget, entah pasiennya entah keluarganya kan, ini kenapa nggak cepet kayak gini, padahal kan ada rule-nya kan, ya misalnya awal step-stepnya gitu. Tahapnya. Jadi kita nggak langsung menangani pasien yang ini gitu. Tapi tetap semangat itu jadi Yes. perawat. Jangan down kan. Ya enggak dong. Makanya harus dihadapi. Ya, betul. Harus sabar. Oke. Nah sekarang Kak Lastri. Oh, iya. Pertanyaannya sama ya? Ya sama. Tadi kan secara keseluruhan sudah dibahas ya, maksudnya Ya. menjadi kebanggaan orang tua, keluarga kayak gitu dan sebagainya, meninggikan derajat orang tua. Kalau untuk menjadi guru itu pastinya kita apa ya? Kan banyak berkomunikasi dengan siswa-siswa, apalagi saya SD, mulai dari yang lucu-lucu yang masih Imut-imut. imut-imut ya kayak gitu kan. Kayak aku. Mungkin kita yang tadinya jengkel habis ada apa dengan di rumah misalnya gitu kan, ke sekolahan ngeliat mereka yang imut-imut, kadang kalau pagi-pagi tuh ada yang kukurnya masih tebal-tebal. Iya. Itu pokoknya membuat inilah ya kayak sendiri ya. terapi psikologi sendiri, kakak sendiri kayak gitu loh, melihat anak-anak kecil yang imut-imut kayak gitu. Iya, kemudian selalu rame gitu, karena di kelas itu anak-anak itu kalau pada saat jam istirahat itu kan kebanyakan mereka catering, jadi di dalam kelas gitu kan, jadi kita itu sudah kayak, kalau kakak anggapnya ya mereka adik-adik kakak sendiri kayak gitu udah. Kemudian orang tuanya kan kadang ada yang selalu mengantar makanan entah itu apa ke kelas kayak itu, jadi HP pun itu kalau sudah libur itu selalu rame, jadi ibaratnya kayak apa ya, konseling anak-anak itu nggak pernah sepi. Ini aja kayak WFH ini pokoknya yang tadinya misal kita pakai kuota itu hanya sebulan 3 giga kayak gitu. Wih, Iya, itu hafal. bisa sampai sekarang 32. Wis. Nah, itu karena kita sering video call apa segala macam kayak gitu kan. Misalnya yang nggak mereka pahami. Pokoknya ya itu tadi lah, menambah apa ya, kesabaran kita juga menghadapi mereka yang berbagai macam sifat, ada karakter-karakter yang lain-lain lah. Pahlawan tanpa jasa. Kayak ya Pak? guru. Iya. Nanya apa lagi nih Bang? Tanya lah kok. Ngontek dulu. Habis baterai kah? Enggak, Sampaikan buka ya. aja. Buat siapa ini? Sembarang, mau nanya siapa lagi nih? Buat yang ganteng aja. Kayak Ike. Tadi aku. Apa lagi? Tanya aja. Sudah habis ini. Ada. Oh iya. Oh, ceritakan sesingkat mungkin. Tapi jangan terlalu singkat, jangan juga terlalu panjang. Singkat, jelas dan padat. Tapi jangan terlalu Singkat jelas dan padat. panjang, itu intinya. Singkat jelas dan panjang. Apa? Ini buat siapa kayak Ike kan tadi? Semuanya. Ya semuanya. Satu-satu dulu. Ya. Kayak Ike. Banyak banget ya kalau aku. Iya. Kayak Ike. Iya. Oh ya, terbalik. Mirip ya kami. Mirip Anggi. Kenapa sih dia? Apa Bang? Apa ini, Gi? Apa? Oh Makanya ya. jangan nyontek. Sebelum menjadi Apa? perawat, untuk mencapai di titik sekarang ini pasti ada hal sulit yang kalian hadapi. Cara menghadapinya itu seperti apa? Sudah itu Bang. Kau yang ini aku lupa lah sudah. Iya kok. Iyalah. Mana lagi?
Nggak ada, Sudah. Bang. Sudah habis. Enggak, masih ada. Bebas saja, tanyanya bebas. Mau Gini tanya aja. tentang apa bebas. Akan dijawab semuanya. Kita akan dijawab sama Yusuf. Jadi gini bang, ceritakan sesingkat mungkin, tapi nggak jauh terlalu singkat. Proses dari abang sebelum menjadi IPDN, terus Kak Ike sebelum menjadi perawat, Kak Lastri sebelum menjadi guru, prosesnya dari awal sampai sekarang lah. Ibaratnya juga sebagai tips-tips, siapa tahu kan yang nonton ini punya cita-cita jadi IPDN, guru, perawat. Nah, tipsnya lah buat kita semua. Ya pertama ya harus nilai kan. Pertama ini nilai minimal tuh 7,00. Itu nilai itu ya. 7,00. Diingat lagi 7,00. 7,00. Nah, nilai UN dan UAS ya. Gabung jadi dua apa namanya? Bagi dua gitu ya. Itu yang kedua. Yang kedua itu yang pertama tadi ya. Yang kedua harus punya fisik yang prima. Contohnya pelatih fisik kayak sering lari, olahraga itu sudah pasti. Lari dari kenyataan Oh, termasuk. bukan. ini lari fisik ini maksudnya olahraga fisik ya, buat meningkatkan stamina ya kan. Itu yang kedua. Yang ketiga punya kesehatan loh. Kembali lagi kesehatan ini. Kesehatan yang ya bagus lah. Kayak misalkan mata jangan sampai minus terus kan. Oh, itu nilai plus kan, Bang? Iya, jangan sampai minus tuh jangan. Terus jangan gigi bolong, kayak gitu kan ya, dijagalah kesehatannya. Terus varises apa segala macam gitu ya. Intinya sehat lah. Insya Allah kalau sudah sehat, terus nilainya juga bagus, terus juga fisiknya bagus, insya Allah lah. Tinggal doa lagi seperti itu. Nah, kemudian tips-tipsnya lagi nih minta restu pada orang tua. Itu yang paling penting juga. Karena restu. dukungan orang tua itu restu itu sangat membantu sebenarnya. Itu sebenarnya menjadi ini pengaruh besar ya kan, seperti itu. Nah, lanjut. Lanjut. Kalau dari saya sih tipsnya itu yang penting itu pertama niat, karena kalau nggak ada niat nanti kita sudah satu tujuan yang ini ternyata terus niat, terus itu kesehatan sih kalau misalnya di perawat itu ya kita dites apa Memang di mana-mana kesehatan itu penting ya. ya tes kesehatan, terus itu nilai. Saya sih dari Ya, jurusan akademik ya. nilai nggak ya tinggi juga sih. Berapa apa Minimal. rata-ratanya? Kayaknya minimal. Ada nggak? nggak ada batasan. Oh, nggak ada Terserah. Terus kayak jurusan tuh nggak mesti harus jurusan IPA yang harus masuk perawat. Kalau dari politeknik saya itu bisa IPA, IPS, bahasa bisa gak? Sama penjas juga bisa. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Itu Nggak ada ya? seperti ada yang Penjas baru. ada. Terus selain apa tadi itu jurusan nggak mempengaruhi. Terus kita harus apa ya, itu kan kalau di kesehatan itu kayak kita itu digembleng gitu loh ya. Jadi kita terus kuat mental, kuat fisik, karena nanti untuk masuk ke politeknik itu universitas Iya. ya pokoknya tempat kuliah itu kita terus siap mental sama siap fisik, karena kita itu bakal digembleng kalau di perawat, kalau di kesehatan, karena nanti dalam dunia nyatanya kita itu bakal menghadapi pasien yang banyak karakter kayak gitu. Terus apa lagi ya tipsnya? Berdoa, berusaha. Itu harus Itu. pasti. Udah. Number itu aja one. deh kayaknya. Itu aja. Lanjut ke Lastri. Idem. Iya, bagian terakhir idem. Ya itu kalau menurut saya pribadi ya, karena guru gitu kreatif. Kita harus kreatif kayak gitu. Karena apa? Berhubungan dengan siswa makhluk hidup itu berbeda dengan benda mati, ya kan? Mungkin kalau misalnya kerja di kantoran yang berhadapan dengan komputer aja itu it's okay, kita mau nggak update diri, nggak kreatif nggak masalah gitu kan, nggak ada yang protes gitu. Paling kalau misalnya itu mesin capek rusak gitu kan. Nah kalau misalnya kita berhubungan dengan siswa, apalagi anak SD itu pola pikirnya tuh kadang dia apa ya, meskipun ya itu wajar ya kan. Terkhusus siswa saya itu mereka berani protes ketika saya salah dalam hal kecilnya aja. Ketika saya salah menyebut hari, kalau di tempat saya itu ketika saya bilang oke, besok hari Minggu kita libur, selamat beristirahat di rumah, saya diprotes, tidak boleh menyebut hari Minggu, hari Ahad karena Islam atau segala macam. Itu kembali ke apa ya,
pribadi masing-masing lah kayak gitu. Itu adalah contoh kecil yang mereka berani protes. Bagaimana dengan pelajaran yang misalnya mereka sekarang kan ada HP ya kan, ada komputer, ada jaringan wifi atau segala macam yang mereka bisa mengakses dengan cepat. Kadang apa yang sebelum kita terangkan di sekolah itu mereka sudah mencari dulu gitu kan di YouTube dan segala macam, di Google. Nah kalau mereka nggak paham, mereka solusinya ya ke situ, alternatifnya tanya ke Mbah Google kayak gitu kan. Kadang kan orang tuanya ada yang tidak bisa selalu mendampingi di rumah seperti itu. Jadi ya itu tadi, harus kreatif dalam hal segi misalnya media pembelajaran itu sangat penting karena kita nggak boleh monoton. Misal dalam proses pembelajaran IPA siklus pernafasan. Nah, pernafasan itu nggak hanya bisa kita jelaskan, oke kita bernafas dari hidung, nggak bisa. Kita harus ada medianya. Misal oke besok bawa sedotan, bawa lem, bawa gunting, bawa aqua kosong, nggak ada airnya. Buat apa bu? Ya udah besok kita praktekkan. Itu mereka udah seneng sih hal-hal sederhana kayak gitu. Atau diajak belajar di luar kelas. Saya lebih sering dan lebih suka kayak gitu. Misal biotik, perbedaan biotik dan abiotik. Ya, Udah? Siapa lagi ini? Kita bosan juga nih nanya terusan. Iya, ada yang mau nanya nih. Penonton, Penonton. silakan tunjuk tangan. Ya. Silakan. Saya mau nanya ke Kak Lastri nih. Kak Lastri kan dulu juga siswa, itu kan sekolah juga awalnya. Jadi perasaannya Kak Lastri ini sudah menjadi guru nih gimana tanggapannya, perasaannya gitu nah, perbedaannya antara dari siswa sama guru sekarang gitu. Oke, baik. Itu tadi juga sebenarnya mau saya sampaikan ya, itu cerminan diri saya sendiri gitu kan, ketika menghadapi siswa yang dulunya saya pernah duduk seperti mereka. Dalam hal misal ulangan gitu ya, dulu kita pasti nggak suka kalau ulangan dijaga dengan guru yang galak. Ya bukan Yang galak. betul-betul teliti. Iya betul-betul teliti kayak gitu. Pasti kalian sekarang menghadapi gitu kan. Jadi kita lebih sukanya tuh pasti dengan guru yang cuek, Iya. ya kan, meskipun dia tahu kita misal lagi berbuat Nyontek. apa Cuek. segala macam, ngobrol dengan temen tuh pura-pura aja dia nggak lihat. Pasti ada guru yang kayak gitu dan kita selalu mengharapkan guru yang seperti Yang itu. cuek dan suka ninggalin. Kayak Nah, mantap. kayak gitu kan. Nah, saya merasakan oh berarti anak-anak ini nggak bisa juga kalau misalnya kita selalu memantau lah itu, oh jangan sampai nih lolos, jangan biarkan dia mencontek. Saya tidak yang seperti itu juga. Maksudnya dalam arti saya juga tidak memberikan kebebasan kepada mereka, oh harus nyontek, silakan nyontek, enggak. Karena proses penilaian itu nggak hanya dalam sekali nilai akhir itu. Pasti saya menilai itu prosesnya dia. Mulai dari dia datang ke sekolah, proses dia belajar, KBM di sekolah, dan saat pulang juga kayak gitu. Karena rasanya nggak adil, nggak fair gitu kalau misalnya kita hanya melihat dari satu sisi aja di nilai akhirnya, karena kita nggak lihat tadi prosesnya di dalam kelas, misalnya ada yang mencontek dan hal sebagainya kayak gitu kan. Kemudian ini yang paling penting itu adalah kita harus bisa menjalin kedekatan. Misal kayak Bang Ben itu kan dengan kalian semuanya, dengan siswanya pasti saling memahami karakter anaknya masing-masing. Jadi kalau kita sudah memahami karakter siswa, kita nggak akan pernah salah menilai. Ya, pokoknya jangan sampai kita salah menilai lah, karena nanti produk yang dihasilkan juga salah. Menonton ada lagi? Ya. Silakan. Wah, Bang siapa? Bang Idu. Oh ya, silakan. Pertanyaan untuk Bang Yusuf. Kan yang saya tahu Bang, untuk sekolah kedinasan itu untuk pelatihannya itu tergolong cukup keras. Kalau dulu ya sampai keterangan fisik gitu. Nah, saya mau tanya, kabarnya sekarang gimana pendidikannya? Pendidikan ya. Memang sebenarnya bukan pendidikannya keras. Itu hanya itu hanya kata-kata dari ini sih sebenarnya, dari netizen. Netizen. Dari luar lah. Makanya harus kuat mental gitu Ya, kan. iya. Ya, sekolah kedinasan itu sebenarnya memang pendidikannya keras, cuma bukan latihannya yang keras, tapi kita dituntut untuk jadi keras. Bahwasanya kita belajar kayak kita ini misalkan pelatihan nih kan, fisik, kita harus keras. Ibaratnya kita
di sekolah ini kan nggak pernah latihan, maksudnya nggak pernah latihan nih secara berat gitu. Nah secara fisik latihan fisik itu kalau di sekolah ini kan biasa-biasa aja kita dulu kan. Kalau di sana kita memang latihan fisik terus gitu, setiap hari continue, mulai pagi jam 5 kita bangun, itu kita sudah aerobik, terus kita mandi, terus segala macam, menza. Di sana namanya menza, makan siang, makan pagi menza 6:30, terus apel jam 7, terus kita kuliah, terus jam 12 itu kita makan siang, terus lanjut lagi kuliah atau pelatihan, jam 4 baru kita mandiri, habis itu sampai jam 6 pembersihan, lanjut lagi kita makan malam, seperti itu. Sebenarnya itu kita dididik untuk mendisiplinkan, bukan latihannya keras, bukan, tapi kita dituntut untuk keras dan kita ini disiplin, itu sih tujuan yang utamanya sebenarnya, seperti itu. Ada lagi? Dari Bapak. Oke, dari Bapak mau tanya, bukan masalah kali ini bukan profesi atau masalah kita yang mau diraih, tapi tadi sempat dengar selentingan kalau sudah sahabatan gitu ya. Nah, ini mau tanya nih Bapak ini kalian kan dari kecil ini sudah sahabatan, Belum juga sih. sampai sekarang maksudnya tuh masih tetap akur, masih tetap sama-sama, masih tetap main olok-olokan, masih tetap gimana lah, pokoknya masih tetap seperti dulu. Itu gimana sih caranya kalau menjaga itu? Kan Bapak mengikuti proses kalian ketika dari SMA sampai di lulus sekarang. Seketika lebaran tuh pasti datang dengan formasi yang sama. Kecuali ada ya Lastri, misalnya contohnya Lastri yang jauh itu paling phone aja. Maksudnya tetap menjaga keseimbangan kalian untuk mengikat jalinan persahabatan kalian itu bagaimana? Satu lagi, ini hostnya mungkin belum tahu, Kak Lastri ini salah satu aktris terbaik, juara 1 monolog. Wow. Dulu. Nah, kalau mau lagi yang bertiga ini semuanya adalah penari dan pemain teater semua. Saya bukan mohon maaf, saya bukan. Nah, sebenarnya di sini bukan mereka bertiga aja, ada beberapa lagi sebenarnya. Nah, jadi ya yang mau untuk sahabatan mereka ya yang sampai sekarang, insya Allah nanti sampai surga ya. Amin. Oke, kasih tips-tipsnya buat kita semua lah dan para netizen dan penonton. Kalau Bapak kan sudah tahu, Bapak pengen kalian buka itu semua buat orang bisa menjaga itu. Saya dulu ya. Ya, Oke. boleh. Kalau dari saya pribadi, memang banyak gitu ya, ketika kita berada di lingkungan lain pasti kita punya sahabat yang lain gitu kan. Cuman saya menempatkan, sahabat saya yang di sini itu nggak bisa nih saya sama-samakan dengan yang lain. Itu tadi kita harus memahami karakter masing-masing. Dan ketika memilih teman itu nggak bisa sembarang dijadiin sahabat. Karena apa? Bisa jadi yang kita anggap sahabat itu belum tentu dia anggap kita sahabat. Gimana sih yang dikatakan sahabat itu gitu. Jadi tidak mudah baperan gitu kan. Kalau kita ngumpul itu terbiasa dengan bahasa alien kalau saya bilang gitu ya kan. Karena kalau pembahasan dalam kita itu nggak terlalu serius gitu loh. Maksudnya kita yang serius pun masih tetap dalam bercandaan itu tadi. Jadi kalau orang yang nggak pernah kumpul dengan kami, maksudnya bareng ngobrol dengan kami, ngomong apa sih tuh orang nggak jelas, betul kayak gitu pokoknya. Intinya itu. Kemudian jangan menjatuhkan satu sama lain. Ya kayak gitu ya kan, harus percaya satu sama lain, kayak gitu aja. Kemudian apalagi ya? Komunikatif itu tadi pokoknya ya, karena jauh. Perselisihan itu nggak mungkin kalau nggak ada. Kita sering kok berantem, bertengkar, olok-olokan, hal segala macam itu sering. Tapi ya itu tadi harus ada yang mengalah, ya kan, kayak gitu. Ya mengerti. Kita nggak pernah berantem, nggak mungkin banget. Ini aja tadi habis berantem. Ya kan, hanya karena waktu kayak gitu. Nah, terus rengut gitu kan. Ya mungkin yang lainnya bisa ditambahkan sama yang lain. Kalau saya misalnya saya nih, karena saya gimana gitu. Karena ya kami kan memang pada kami diawali dengan bukan diawali dengan bismillah ya. Kami diawali pertemanan ini memang mulai dari kecil lah. Karena kami juga memang satu kampung gitu kan. Anak kampung ya. Bukan kampung sih, satu wilayah, Bang. Masih wilayah, yaitu kampung baru namanya kan. Kampung. Itu
Jadi kami ini mulai dari SD kan. Saya mungkin satu SD sama Ike sampai kelas 6 sama-sama. Ini kalau ini memang tetangga, cuma nggak satu SD dulu. Cuma pas SMP itu kami selalu sama dan kami satu kelas. satu tempat duduk Ya, ya. satu tempat Oh, duduk. iya, Nah, satu seperti meja itu. Nah, seperti itu kan. Satu rasa enggak pernah. Itu yang kami jaga sebenarnya, rasa sebagai sahabat. Ya kan, rasa sebagai sahabat. Sebenarnya itu. Jadi itu jadi ini kami habis itu kan SMA. SMA pun kami satu SMA sama-sama, satu SMA 2. Iya di sini lah. Ya di sini lah, betul. Tempat kita di sini sih. Kayaknya. Jadi itu ya seperti itu. Terus lulus nih pisah nih. Lulus Sedih pisah. nggak pisah? Ya sebenarnya itu bukan jadi alasan sih kalau sedih kan mas. Habis itu ya terus ya mungkin di antara mungkin saya lah yang paling sering hubungi mereka ini. Saya nelponin mereka, wih ngapain ini, wih sampai dimarahi, Yusuf lagi nelpon seperti itu gitu nah. Kalau tambahin sampai kesel kita Sampai kesel diteleponin. Iya, Ya kan kalau kakak sendiri kan memang jenuh kan jujur aja di PDN itu jenuh karena ya kegiatannya sama gitu ya. ya itu aja mulai pagi sampai 4 tahun gitu aja udah kerjakan itu aja Dari hati makanya banget. itulah sahabat ini sebagai warna gitu kan. Woi ngapain ya seperti itu. Kemudian setelah kami lulus ya kan, terus kami pun kembali ke kampung lagi nih. Ya sama-sama lagi sering kumpul. Bahkan pas saya kerja kan, saya sekarang kerjanya di Bulungan. Seminggu sekali saya pulang. Pasti saya ada Hanya demi nemuin kita. ya demi mereka nih. Gayanya aja. Gayanya. Ya enggak. Sebenarnya memang pengen ngumpul seperti itu kan. Pengen Melepas melepaskan rindu guys. Pengen curhat gitu guys. Cari teman-teman cerita. Bukan teman gibah ya, Iya, gitu. Karena gibah itu dosa. Dengerin tuh, ini teman-teman netizen. cerita. Seperti itu. Jadi ini makanya mereka ini ya kalau menurut bagi kakak ini, mereka ini orang terpenting dalam hidup kakak. Seperti itu. Jadi mereka punya tempat masing-masing. Satu, dua ya. Sepertinya Bang Isfi terlalu happy. Nah, itulah. Heboh betul deh. Itulah makanya sahabat ini ini bukan teman lagi nih sahabat. Jadi ini kalau misalkan ada apa-apa kalau saya pribadi pasti cerita gitu nah. Ya kan? Ya enggak ya. Seperti itu lah. Jangan sampai habis lah cerita, nanti enggak sempat nih cerita semuanya. Ya lanjutlah. Sisakan sebuah misteri. Apa ya? Kalau dari aku sih tips menjaga persahabatan yang sangat erat ini. Sangat erat. Kita pegangan terus. Emang bener kan kita pegangan terus kalau ada masalah atau apa, ibaratkan kita itu saling merangkul gitu. Kalau misalnya ada masalah besar, masalah kecil, kita itu selalu selesaikan sama-sama walaupun kita itu pokoknya kayak rasis gitu. Jadi pertama itu tipsnya komunikatif. Apalagi kita jauh di sana, jauh di mana kan nggak tahu. Tapi kita tuh selalu teleponan, video call, atau apapun gitulah. Apalagi ada satu orang yang sering nelponin terus, walaupun di jalan, di kamar mandi, di mana selalu nelponin terus. Bukan saya. Sampai itu bete. Ih kenapa sih ini Yusuf ini nelponin Loh. terus? Sebut merek. Nama aku sih. Kangen. Parah kali. Tapi ya, berarti dia kangen ini mau berkeluh kesah, mau cerita gitu kan. Jadi ya diladeni bukan terpaksa ya, tapi karena sahabat ya diangkat lah, ini loh sahabat sehidup semati. Ya, Hidup semati. Oh percaya sih ya. Iya emang bener kan. Iya. Dari awal kita sebenarnya kita tuh beda SD ya, satu SMP. Iya. Satu- Kita kan satu SD. Ya, iya, maksudnya kan Kita ada kan yang mulai beda dari SD. kepompong, habis kepompong jadi Iya. kupu-kupu. Iya Dari bahkan awal. Kenapa sih dia terakhir banget? Dari tadi. Tanya. Nah, ya Pak. Mana lagi? Ini tentang masing-masing tentang menjaga persahabatan. Jadi ini saran buat tim editor ya. Nanti di bagian ending akhir dari ini Bapak minta agar ada foto mereka bersahabat itu untuk waktu di SMA itu siapa aja. Editor tolong dicatat. Editor. Nah kemudian ini kan kayak
kayak alhamdulillah kan baru saja menikah. Masya Allah. Dan 01 di antara kami. menikahnya pun bareng sahabat. Bener. Bareng Dari sahabat kita akhirnya juga. jadi cinta. Kemudian insya Allah sakinah mawaddah warahmah sampai. Nah ini kan yang masih jomblo ini kan Bang Yusuf, Bang Pandi, ada Kak Lastri. Bapak sih berharapnya sih nggak jauh-jauh. Bang Yusuf bisa sama Bang Kayaknya Lastri, jauh Bang deh. Pandi. Bang Lastri. Nah, tentunya kalian kalau punya apalagi kalian yang cowok ya, Bang Yusuf ini pertanyaannya lebih fokusnya ke situ. Nanti kan semuanya Lastri ini nanti nikah sama laki-laki bukan dalam nikahan kalian. Sedih. Gimana nih perasaannya? Sedangkan laki-laki tersebut nggak tahu karakter kalian kayak mana. Biasanya kan takutnya ada kecemburuan atau bagaimana. Nah, Bang Yusuf Jangan untuk berkaca-kaca. mewakili yang lain, untuk mewakili yang lain, bagaimana tanggapannya dan harapannya Jangan itu nangis. bagaimana? Dan ini juga nasihat buat Kak Lastri. Dan bagaimanapun kan sahabat yang bisa bawa kita sampai ke surga. Benar. Jujur aja sih, jujur nih, langsung jujur saya tuangkan nih. Ya, Bahwasannya dari memang dalam hati. ada suatu kehilangan gitu nah. Maksudnya memang saya kan Kok sedih ya? sama Sedih. Iya. sama dia terus sama Pandi itu kan Pak. Oh kok Pak sih ada suatu apa ya istimewa gitu nah, hubungannya istimewa. Maksudnya istimewanya bukan karena bukan adanya apa namanya ini perasaan itu enggak, bahwasanya kami saling menjaga gitu nah. Apalagi dia memang tinggal dia wanita apa sahabat cewek Wanita sendiri satu-satunya. gitu nah, cewek sendiri gitu sekarang gitu nah. Jadi suatu kehilangan kalau menurut saya sih. Jadi itu Artinya kalau IG kan sudah Jadi pas aku aman. nggak ya sedih, kalau aku nggak sedih. enggak kalau Saya kalau sedih loh. kalau Saya enggak sedih. Saya kalau sedih, itu Pak. kan ada sahabat maksudnya Iya. sahabat ini orang saya kenal gitu nah, sedangkan Jenny kan aduh betul-betul saya nggak tahu Sama orang lah, jauh. orangnya ini saya nggak tahu siapa gitu bahwasanya sekarang nih saya juga nggak pernah lihat lakinya itu gitu nah. Wih. Jangan Jadi ya, iya jadi tuh saya pernah konferen bertiga ini bagaimana nih Pan kita iya aku ini suatu kehilangan dia bilang telepon Lastri bilang Pandi waduh iyalah lah bagaimana lah segini masih kami ini masa nanti kami pas jalan-jalan berdua di apa namanya tinggal berdua sama Papa sama Pandi gitu kan ada lagi Lastri gitu nah jadi kami homo dong nggak ada lagi teman ketiganya gitu nah jadi betul saya sih kehilangan sih Pak. Terus juga mungkin bahwa nanti pas Lastri sudah nikah sudah memiliki hubungan yang sah sama orang lain ya mungkin kami sebagai sahabatnya ya bisa menempatkan diri lah bahwasanya juga dia sudah punya orang lain gitu kan nggak sekarang gitu kan nggak kayak dulu kan masih free masih bisa kami bawa kemana-mana gitu kan masih bisa diculik seperti itu sekarang Masih sudah bisa bisa memanggil diculik setiap saat. sekarang pun kami sudah mulai Gini sudah lah. agak gimana gitu kan Pak. Sudah mulai menjaga seperti itu terus itu juga mungkin aduh jadinya jadi sedih Maaf terjadi kekerasan. Kembali kan Nah. Bener tuh satu pendapat. Jadi pesannya pesannya ya Ya tetap dijaga lah persahabatan ini ya walaupun ya walaupun sudah punya hubungan Ya. Dengan orang hubungan yang sah ya tetap dijalin lah hubungan kita ini seperti ini walaupun nggak sudah sama. nggak sama kayak dulu nah masalah Paling seperti tidak itu. dijaga dalam doa. wah seperti beda itu. cerita itu. Gitu kan nggak apa-apa kan bahwasannya siapa tahu nanti kan kalau kita punya teman yang soleh dan soleha bahkan ini kan teman saya mungkin apa di nanti pas di akhirat Lastri masuk surga saya masuk neraka sih nggak tahu tapi dia Pak apa namanya ngajakin kan ya Allah dia ini teman saya yang pernah nganu saya yang mengajak kebaikan gitu masukkanlah dia Allah ke surgamu seperti itu gitu lah kan seperti itu jadi untuk adik-adik atau yang lagi nonton ini tolonglah kalau punya sahabat itu jaga terus bawalah ke arah yang kebaikan seperti itu bahwasanya punya teman yang baik yang soleh dan solehah itu akan membawamu ke arah yang lebih baik insya Allah untuk dunia dan akhirat amin Antusias banget ya tuh. Bicarain sahabat ya. Iya. Semangat. panjang itu cerita Hari ini semangat banget. Iya, benar sekali Oke. Udah habis? Habis? Udah? Udah. Nah, mungkin segini dulu. Asik ya bincang-bincangnya. Asik gak? Asik Nah. banget. Heboh. Sampai mengantuk. Terus udah.
Itu ada dari tadi kok bilang. Ya, jadi hari ini betul-betul asik, terus juga kayak betul-betul termotivasi lah. Jadi ya buat kalian semua yang di luar sana, jangan pernah contoh lah narasumber kita kali ini, kayak kejarlah seperti kayak kata Insinyur Soekarno, kejarlah mimpi setinggi langit, karena kalau kita jatuh kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Keren. Keren. Jadi mungkin sekian dulu bahasa basi ini lain channel. Sekian. Bibir basi. Ya, sekian dulu bibir basi dari kami. Mungkin nanti next ya kita bakal ngundang narasumber yang lebih lagi dari alumni Kobasis atau mungkin dari luar. Jadi mungkin sekian dulu. Jangan lupa Di like, komen, dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Dadah.